Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ali Saiku di Alicia Project. Oke, kali ini saya akan membahas atau mengupas tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. Tapi kali ini saya fokuskan untuk yang BOP PAUD ya. Jadi teman-teman, mari kita coba kupas tuntas tentang petunjuk teknis pengelolaan dana BOP PAUD tahun 2021. Oke, seperti kita ketahui, peraturannya kemarin pada awal atau pertengahan bulan April kemarin sudah keluar ya, dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, yaitu nomor 9 tahun 2021. Nah, ini petunjuk teknisnya, ini menimbangnya kita lewati saja. Mengingatnya ini kita lewati saja juga, kemudian menetapkan pasal 1. Nah, ini bab 1 pasal 1. Dalam peraturan menteri yang dimaksud dengan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disebut dana BOP PAUD adalah dana yang digunakan untuk biaya operasional pembelajaran dan pendukung biaya personal bagi anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini. Jadi dana BOP ini dikhususkan untuk operasional ya, jadi untuk biaya operasional pembelajaran dan dukungan biaya personal bagi anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini ya. Kemudian kita lanjutkan lagi ini satuan pendidikan adalah satuan pendidikan yang ini yang dimaksud adalah satuan pendidikan yang menerima dana bantuan BOP, yaitu kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Jadi pada pendidikan anak usia dini jalur formal yaitu seringkali kita sebut TK, dan kemudian non formal kita biasa sebut ada KB, TPA, dan SPS. Kemudian peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses penyelenggaraan yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Kemudian data pokok pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang substansi pendidikan dan datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus-menerus diperbaharui secara online. Jadi sumber pendanaan dari BOP yaitu diambil dari Dapodik ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum pernah update Dapodik atau belum sinkron Dapodik ya mohon maaf saja, karena semua data yang diambil untuk kebutuhan BOP itu semuanya diambil dari data Dapodik ya. Kemudian ini adalah nomor induk NISN. Kemudian rencana kegiatan anggaran satuan pendidikan RKS. Yang selanjutnya disingkat RKS adalah rencana biaya dan pendanaan program untuk kegiatan 1 tahun anggaran baik bersifat strategis maupun rutin yang dikelola oleh satuan pendidikan. Nah, ini kita nanti akan bahas juga bagaimana kita caranya menyusun RKS, tapi kita nanti bahasnya per tahap penyaluran ya. Oke, kita lanjut saja. Ini di pasal 2 pengelolaan dana BOP PAUD. Ini kita lewati saja. Kemudian bab 2 ini ada penerimaan dana. Pasal 3 ini BOP PAUD diberikan kepada satuan pendidikan penyelenggaraan PAUD. Kemudian di ayat kedua yaitu satuan pendidikan penyelenggaraan PAUD terdiri dari ini tadi yaitu TK, KB, TPA, dan satuan sanggar kegiatan belajar pusat kegiatan belajar masyarakat. Ini PKB biasanya ya. Kita lanjut lagi di pasal 3 ayat 3.
Ini kita lewati saja ya. Oke, kita lewati saja ini besaran alokasi dana. Besaran alokasi dana yaitu untuk dana BOP sebesar 600.000 per tahun. Jadi kita bagi 2, jadinya per tahap kita terima 300.000 ya, karena kan pencairannya dilakukan setiap 1 semester. Jadi 600.000 bagi 2 semester yaitu 300.000 rupiah per semester atau per tahap ya. Nah, kita lanjutkan lagi. Next, lanjut kita Oke, kita langsung saja ke pelaksanaan komponen penggunaan dana bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan Indonesia ini. Di sini ada penggunaan dana BOP PAUD ya. Jadi ini ada beberapa perubahan dari tahun 2020 kemarin ke yang sekarang ini tahun 2021. Yang jelas untuk persentase di komponen ini sudah dihapuskan. Jadi teman-teman nanti bebas untuk pembelanjaannya, jadi tidak dibatasi persentase seperti tahun kemarin ya. Tahun kemarin kan seperti kita ketahui ada pembatasan persentase yaitu pelaksanaan kegiatan pembelajaran sebesar 50%, kemudian pendukungnya 35%, kemudian untuk yang untuk pemenuhan administrasi satu pot kemarin di sini 15% ya. Jadi kita akan membahas di sini yang penggunaan dana BOP PAUD ya. Di komponen pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain, ini kegunaannya yaitu untuk pelaksanaan pembelajaran dan bermain yang apabila bahan atau peralatan tersebut tidak ada, maka kegiatan pembelajaran dan bermain pada tema tertentu tidak dapat dilaksanakan. Jadi untuk komponen pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain ini difokuskan untuk kegiatan pembelajaran bermain pada tema tertentu ya. Jadi ini kita dikhususkan yaitu untuk kegiatan pembelajaran dan bermain pada tema tertentu. Nah, untuk kebutuhan ini antara lain yaitu misalnya nih teman-teman mau membelanjakan APE seperti pasir kinetik, bola dunia. Nah, ini untuk tema alat semesta. Kemudian untuk kartu gambar binatang atau puzzle binatang untuk tema binatang. Kemudian replika kendaraan dan komponen kendaraan untuk tema kendaraan. Kemudian ada baju adat untuk tema budaya. Kemudian ada peralatan masak dan replika masak untuk tema memasak dan peralatan atau bahan kegiatan sesuai dengan tema yang dilaksanaan dalam pembelajaran dan bermain. Nah, ini apabila teman-teman ada tema lain selain tema di atas, silahkan untuk nanti menuangkan atau memasukkannya ke dalam RKAS Satuan PAUD ya. Nah, oke, kemudian di komponen kedua yaitu pelaksanaan kegiatan pendukung dan pendukung pembelajaran dan bermain. Ini kegunaannya untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran dan bermain yang apabila tidak dipenuhi maka pembelajaran dan bermain tidak dapat dilaksanakan. Dan apabila dipenuhi maka dapat mendukung pelaksanaan pembelajaran dan bermain secara lebih efektif. Ini misalnya yaitu untuk penyediaan makanan sehat apabila peserta didik pada satuan pendidikan memerlukan makanan sehat. Ini biasanya untuk pemenuhan gizi anak ya, seperti misalnya nih pada satuan pendidikan teman-teman yaitu melaksanakan kegiatan makan besar setiap
sebulan sekali, atau untuk pembelian susu. Nah, untuk kenapa pembelian susu? Yaitu untuk mencegah atau eh, perbaikan gizi kepada anak biar tidak menderita stunting. Kemudian yang kedua yaitu penyediaan alat-alat deteksi dini tumbuh kembang anak. Ini alat-alat IDTK ya. Ini seperti timbangan, kemudian alat ukur tinggi badan, kemudian alat ukur lingkar kepala anak ya. Kemudian pelaksanaan kegiatan pertemuan antara orang tua dan wali peserta didik atau kegiatan parenting. Ini biasanya untuk pertemuan orang tua biasanya sih minimal dilaksanakan 1 semester sekali ya. Kemudian ada pembayaran honorarium pendidik dan penyediaan bahan lainnya atau kegiatan dalam rangka mendukung proses pembelajaran secara efektif. Nah, yang ini poin ke ini atau kelima ini biasanya ini kan masih dilakukan secara daring ya. Ini bisa digunakan untuk pembelian pulsa paket data bagi yang belum dapat bantuan paket data dari Kementerian Pendidikan. Tapi kalau yang sudah dapat bantuan data dari Kementerian Pendidikan, sebaiknya belanjakan yang lain biar dana BOP ini bisa lebih efektif. Oke, kemudian komponen yang ketiga yaitu pemenuhan administrasi satuan PAUD. Untuk kebutuhan untuk komponen pemenuhan administrasi satuan PAUD kegunaannya yaitu untuk kebutuhan satuan pendidikan dalam pemberian layanan pendidikan kepada peserta didik dan pendidik. Ini misalnya penyediaan alat-alat administrasi pendidikan. Ini biasanya ini kegunaannya untuk pembelian misalnya kertas HVS, kemudian tinta, printer, yaitu bisa juga cartridge. Nah, ini sifatnya yaitu belanja habis pakai, ya. Bisa juga untuk pulpen atau apapun ya untuk administrasi satuan pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu untuk penyediaan obat-obatan, peralatan kebersihan atau peralatan kesehatan lainnya untuk menjaga kesehatan peserta didik dan pendidik baik dalam upaya mencegah atau menanggulangi. Ini biasanya yang obat-obatan ini biasanya kita kenal dengan P3K ya, yang disediakan di sekolah-sekolah. Kemudian untuk peralatan kebersihan ini biasanya bisa juga untuk belanja obat rumput biar halaman kita tetap bersih. Bisa juga untuk cat, apabila ada cat tembok terkelupas kita bisa cat juga ya. Oke, kemudian yang selanjutnya yaitu tentang penyediaan bahan atau peralatan untuk melakukan perawatan yang sarana dan prasarana. Oh, ini tadi ya. Sorry. Yang penyediaan bahan atau peralatan untuk melakukan perawatan sarana ada yang di poin C ya. Jadi ini untuk bisa misalnya seperti cat tadi. Kemudian untuk belanja belanja obat rumput. Oke, kemudian biaya langganan daya atau jasa internet, listrik dan telepon dan air. Ya, ini untuk langganan ya. Ini juga pasti membutuhkan biaya yang besar. Kemudian penyediaan bahan atau peralatan lainnya yang dibutuhkan dalam pendidikan, dibutuhkan satuan pendidikan dalam memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik. Ini misalnya nih, sekarang kan udah bisa belanja kayak laptop. Nah, ini bisa dianggarkan di sini ya. Laptop ini untuk dapodik juga bisa, untuk eh, apa? Untuk ngerekap tentang eh, tumbuh kembang anak atau apapun bisa di sini
adakan laptop itu ya. Kemudian juga bisa juga printer. Printer juga bisa diadakan di sini. Kemudian teman-teman bagi kalau misalnya masih ada bahan-bahan elektronik lainnya untuk mendukung pelayanan pendidikan kepada peserta didik, silahkan bisa dianggarkan di poin E di komponen pemenuhan administrasi satuan PAUD. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat RKAS tentang penggunaan dana BOP PAUD. Ya. Oke. Kita coba bikin RKAS-nya. Ini sudah saya siapkan bahannya. Ini nanti bisa teman-teman unduh di deskripsi video saya ya. Oke, untuk yang pertama yaitu komponen pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan bermain di sini. Nah, sebelum itu kita masukkan dulu dana BOP-nya di sini biar nanti di sini kita bisa lihat balance berapa sih total dana BOP yang kita terima, kemudian untuk pembelanjaannya ini balance atau tidaknya ya. Di sini misalnya nih di contoh ini saya memasukkan yaitu penerimaan dana BOP sebesar 153 siswa dengan total Rp45.900.000. Oke, kemudian untuk pembelanjaannya yaitu komponen pertama yaitu komponen kegiatan pembelajaran dan bermain. Ini untuk pelaksanaan untuk penyediaan bahan pembelajaran dan bermain pada tema tertentu. Ini misalnya nih pasir ajaib. Nah, ini harganya. Kemudian ini banyak barangnya. Dan ini untuk jenisnya. Nah, ini sudah harganya silakan dimasukkan. Kemudian banyaknya barang. Nah, di sini totalnya sudah. Misalnya ini pasir ajaib sebesar biayanya yaitu atau harganya sebesar Rp30.000, kemudian banyaknya 20, kemudian kita totalkan menjadi Rp600.000. Oke, kemudian lanjut yang kedua untuk kartu gambar binatang untuk tema pendidikan atau puzzle ya. Di sini saya lebih memilih puzzle, harganya Rp50.000, banyaknya 20 pak, kemudian totalnya 1 juta. Kita lanjut ke replika kendaraan atau replika komponen kendaraan untuk tema kendaraan. Nah, di sini saya masukkan replika kendaraan bermotor, harganya yaitu Rp100.000, banyaknya 20 set, totalnya 2 juta. Kemudian kita masuk yang ke poin D, yaitu peralatan adat alat musik tradisional untuk tema kebudayaan. Nah, di sini saya lebih memilih untuk pakaian adat saja, saya tidak memasukkan untuk alat musik tradisionalnya. Di sini ada pakaian adat tradisional sekitar harganya Rp200.000. Saya masukkan di sini 10 set saja, yaitu totalnya 2 juta. Kemudian peralatan masak dan replika makanan untuk tema makanan. Nah, di sini saya masukkan APE peralatan masak ya, teman-teman. Harganya Rp100.000, banyaknya 20 set, totalnya 2 juta. Kemudian peralatan atau bahan lainnya sesuai dengan tema yang dilaksanakan dalam pembelajaran dan bermain. Di sini saya memilih untuk memasukkan buku tema, ya. Buku tema harganya Rp125.000, banyaknya 96 pak. Ini seharusnya kurang ya, tapi dananya cuma tersedia segini. Tapi nanti misalnya teman-teman tidak memasukkan yang ini APE ini, tapi fokus untuk buku tema juga tidak apa-apa ya, biar nanti balance di sini anggarannya. Ini kan saya cuma contoh saja, tapi nanti silakan teman-teman untuk berkreasi sendiri ya. Oke, ini totalnya sekian. Kemudian buku pegangan guru. Nah, saya masukkan juga. Harganya Rp25.000, banyaknya 4 paket, totalnya Rp100.000. Itu untuk komponen kegiatan pembelajaran dan bermain. Selanjutnya kita masuk ke komponen kedua, yaitu pelaksanaan kegiatan pendukung pembelajaran dan bermain. Ya, yang ini misalnya nih
penyediaan makanan sehat, kita masukkan di sini 96 orang, atau bisa juga di sini untuk dipaketkan ya. Nah, ini kita hapus saja. Nah, selama berapa bulan nanti silakan, atau pandemik ini kan tidak pernah tatap muka. Nah, jadi kalau memang di sini tidak dimasukkan juga tidak apa-apa, tapi apabila nanti pada semester 1 tahun ajaran 2021-2022 sudah dilaksanakan tatap muka, nah nanti bisa dimasukkan untuk penyediaan makanan tambahan anaknya ya. Kemudian yaitu yang kedua, untuk penyediaan alat-alat deteksi dini tumbuh kembang anak. Di sini saya masukkan timbangan badan digital, kemudian alat ukur tinggi badan dan alat ukur lingkar kepala. Ini saya masukkan ya. Ini harganya, banyak barangnya, dan sini totalnya. Kemudian yang poin C, pelaksana kegiatan pertemuan antara orang tua dan wali peserta didik atau kegiatan parenting. Di sini saya masukkan cuma honor narasumber ya. Honor narasumber untuk pertemuan orang tua guru. Bisa juga nanti misalnya teman-teman masukkan snack untuk pertemuan orang tua murid juga bisa di sini ya. Oke, kemudian untuk yang komponen poin D selanjutnya yaitu untuk pembelajaran honorarium pendidik. Ini honor, ini saya masukkan. Nah, ini honornya per bulannya, banyak orang per bulan, totalnya ini salah ya, ini nanti bisa teman-teman perbaiki saja. Kemudian totalnya di sini. Kemudian ya selanjutnya yaitu penyediaan bahan lainnya atau kegiatan dalam proses mendukung pembelajaran dan bermain secara efektif. Ini saya masukkan paket data guru ya. Paket data guru, misalnya guru di teman-teman di sekolah teman-teman masih ada yang belum dapat paket data dari Kementerian Pendidikan, itu bisa dimasukkan di sini. Tapi kalau sudah dapat bantuan paket, ya tidak usah, bisa dilarikan ke pembelanjaan yang lainnya. Ini cuma contoh saja. Kemudian yaitu ada lagi yaitu penggandaan tugas BDR ya anak. Kebanyakan kan dari teman-teman guru itu banyak yang memberikan tugas kepada peserta didiknya. Nah, ini bisa dimasukkan penggandaan atau fotokopi tugas belajar dari rumah untuk anak ya. Ini silakan saja dihitung untuk bulannya, yang kemudian untuk totalnya. Kita lanjut ke komponen terakhir atau komponen ketiga yaitu tentang pemenuhan administrasi satuan pendidik. Sini ya. Ini misalnya penyediaan alat-alat administrasi satuan pendidik. Ya, misalnya nih seperti kertas HPS, tinta printer, Catrick, bisa juga pulpen, kemudian pensil, penghapus, ataupun yang lain lah. Pokoknya yang menyangkut tentang administrasi satuan pendidikannya. Ini harganya, banyaknya, total. Kemudian penyediaan alat-alat kebersihan, alat-alat obat ya, obat-obat atau untuk peralatan kesehatan yang lain. Ini bisa kotak P3K, bisa juga disinfektan atau sabun cair untuk cuci tangan. Ya, monggo dimasukkan di sini ya. Tapi di sini saya kasih contoh cuma untuk P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan ya. Tapi teman-teman yang mau masukkan seperti cairan disinfektan atau untuk sabun cuci tangan, karena untuk menerapkan protokol kesehatan, nah, monggo saja dimasukkan ke dalam rancangan anggarannya atau rencana kegiatan anggaran sekolahnya ya. Kita lanjut ke poin C, itu penyediaan bahan peralatan untuk melakukan perawatan sarana dan prasarana. Sini saya masukkan cat. Biasanya juga teman-teman misalnya nih untuk pembelian alat
atau apa pembelian obat rumput, ataupun misalnya ada ganggang pintu yang rusak atau engsel jendela, nah itu bisa dibelanjakan atau direncanakan juga di sini ya. Kemudian di poin D, pembiayaan langganan daya atau jasa listrik, telepon, internet, dan air. Nah, sini saya masukkan semua. Listrik, wifi, air selama 6 bulan. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Tahap 1 kegunaannya untuk 6 bulan itu. Saya masukkan. Nah, ini 6 bulan. Ini total per bulannya. Ini banyaknya bulan. Kemudian ini total keseluruhannya ya. Oke, kemudian kita ke poin E, penyediaan bahan atau peralatan lainnya yang dibutuhkan satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik. Nah, ini bisa dimasukkan kayak laptop, printer, nah atau baleho untuk penerimaan peserta didik baru bisa juga dimasukkan di sini. Tapi untuk laptop dan printer ini tahun ini lebih untuk ditekankan lagi pembelanjaannya lewat SIP lah ya teman-teman ya, sesuai dengan webinar kemarin. Nah, untuk pembelanjaan ditekankan untuk belanja di SIP lah ya. Jadi ini adalah contoh rencana kegiatan anggaran satuan atau RKS PAUD tahun anggaran 2020 tahap 1 ya. Ini nanti bisa teman-teman unduh di deskripsi video saya ya. Mungkin itu saja ya penjelasan tentang untuk petunjuk teknis penggunaan dana BOP-nya. Ini kemudian ini untuk contoh rencana kegiatan dan anggaran satuan PAUD-nya atau RKS PAUD-nya. Ya, silahkan komen apabila ada unek-unek atau pertanyaan yang ditanyakan mengenai ini peraturan Menteri Pendidikan dan tentang RKS untuk dana BOP PAUD tahun 2021 ini ya. Oke, untuk kesempatan kali ini saya cukupkan sekian dan sampai jumpa di lain kesempatan.